welcome back ke YouTube channel aku. Senang sekali aku bisa menyapa teman-teman kembali melalui channel aku ini. Bagi teman-teman yang baru, perkenalkan nama aku Rizka. Di channel ini aku akan membahas beberapa mengenai obat-obatan yang mungkin teman-teman perlukan informasinya dalam kehidupan teman-teman sehari-hari. Cukup lama aku nggak bikin video karena kemarin aku sempat kena COVID. Itu bener-bener parah banget sih teman-teman. Jadi semoga teman-teman bisa menjaga diri masing-masing, menjaga keluarga teman-teman, orang-orang terdekat supaya terhindar dari virus dan bakteri, terutama yang biasanya sekarang kita kenal itu ya COVID itu ya teman-temannya. Semoga teman-teman terhindar dari penyakit itu juga dan tetap sehat selalu. Nah, di video kali ini aku akan membahas cara penggunaan obat untuk penyakit lambung yang biasanya untuk GERD, mungkin ada teman-teman mengalami peptic ulcer, itu sering diresepkan oleh dokter obat yang berakhiran dengan kata prazol, misalnya omeprazol dan juga lansoprazol. Sebenarnya bagaimana sih tepatnya cara penggunaan obat ini? Mungkin teman-teman ketika mendapatkan obat itu sudah sering diedukasi oleh apotekernya atau bahkan disampaikan oleh dokternya bahwa obat seperti omeprazol, lansoprazol sebaiknya diminum sebelum makan. Sebelum makan itu kapan? Sebelum makan itu adalah sekitar 30-60 menit sebelum makan. Nah, kenapa sih diminumnya 30-60 menit sebelum makan? Obat ini termasuk ke dalam kategori proton pump inhibitor yang mana biasanya dikemas dalam bentuk sediaan tablet lepas tunda. Maka untuk obat itu bisa mencapai tubuh dan aktif itu membutuhkan waktu, makanya dijeda sekitar 30-60 menit itu adalah waktu maksimal supaya obatnya itu bisa bekerja dengan baik untuk menekan produksi asam lambung yang ada di tubuhnya teman-teman. Nah, seperti yang aku katakan sebelumnya, kan dia bisa menekan produksi asam lambung ya teman-temannya. Ya memang cara kerja dari obat itu adalah untuk menghambat pompa proton yang ada di lambungnya teman-teman itu untuk supaya tidak ada asam yang diproduksi secara berlebih, sehingga itu akan membantu teman-teman meredakan penyakit seperti misalnya GERD atau ulkus, luka pada lambung dari yang teman-teman alami. Nah, karena tadi bentuk sediaan dari tablet omeprazol dan lansoprazol itu biasanya adalah tablet sediaan lepas tunda, maka tidak disarankan untuk teman-teman yang tidak bisa minum tablet itu digerus ataupun dihancurkan dulu. Itu tidak disarankan karena memang obat itu sudah didesain sedemikian rupa supaya ketika dia diminum dia tidak langsung melepaskan zat aktifnya. Jadi dia akan menunggu waktu sekitar 30-60 menit itu supaya metabolit aktifnya itu bisa bereaksi untuk menghambat produksi asam lambung yang berlebih di dalam tubuh teman-teman. Kemudian untuk obat ini durasi efeknya menurut yang aku baca dari referensi yang aku baca. Jadi untuk durasi efek dari obat lansoprazol dan omeprazol ini sendiri itu cukup lama ya teman-teman. Kalau berbicara durasi, sebenarnya durasi itu apa sih? Durasi itu sih dari obat itu berefek sampai efeknya hilang gitu. Menurut yang aku baca itu nyontek dulu ya, nanti takut salah. Jadi untuk yang lansoprazol itu durasinya 15 jam, untuk yang omeprazol 28 jam, untuk yang pantoprazol itu 46 jam. Jadi biasanya pantoprazol ini adanya dalam bentuk injeksi ya teman-teman ya, di rumah sakit biasanya baru dikasih pantoprazol. Nah, untuk omeprazol dan lansoprazol yang ada sediaan tabletnya itu ternyata durasi efeknya cukup panjang. Oleh karena itu, kenapa sih kalau misalnya diminum 1 kali sehari itu disarankan diminumnya itu ya di pagi hari itu. Jadi nanti
memang dia dari pagi itu bisa mengcover sampai 15 jam setelahnya, misalnya untuk yang lansoprazol gitu. Untuk yang omeprazol bisa mengcover sampai 28 jam setelahnya gitu. Nanti untuk cara pakainya itu tergantung dari dokter meresepkannya berapa kali sehari. Ada yang 1 kali sehari, ada yang 2 kali sehari. Itu akan disesuaikan dengan kondisi dari teman-teman. Tentunya teman-teman tidak boleh untuk self diagnose sendiri ya teman-teman. Untuk penyakit misalnya GERD atau misalnya luka lambung, sebaiknya itu dibicarakan dulu, dibawa ke dokter supaya dokter bisa melihat, mendiagnosis dulu tepat itu adalah diagnosisnya, dan obat yang diberikan juga nanti bisa tepat. Dan cara penggunaannya sudah aku bahas di yang aku jelaskan sebelumnya. Oke, sekian video aku kali ini. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman, setidaknya membuka wawasan untuk teman-teman kenapa obat itu bisa diminum sebelum makan dan sebenarnya pengaruhnya seperti apa. Semoga bermanfaat, dan kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, ada saran, atau ada kritik, silakan di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih sudah mampir ke channel aku. Sampai jumpa di sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.